berdamai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang sekali kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi Senin tanggal 26 September 2022. Marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh berada lagi di hari Senin ini dalam keadaan diberkati. Dan Tuhan, sebelum kami menunaikan tugas pekerjaan, pelayanan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini, kiranya Bapa Sorgawi memberikan kami kekuatan, kemampuan, pengertian dan roh hikmat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami dan pedoman untuk kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, yang akan membimbing, menuntun kami di dalam kami mengambil segala sesuatu. Keputusan yang senantiasa untuk kami tentukan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami memohon padamu, tolonglah kami, beri hikmat-Mu di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah, kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita membuka bagian bacaan Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 26 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Demikianlah bagian bacaan Alkitab. Dan mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada hari Senin ini dengan judul Imam Menerima dan Meletakkan di Depan Mezbah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, suatu kebanggaan tersendiri apabila persembahan yang kita bawa diterima dan diletakkan di depan mezbah yang terbuat dari logam, batu, kayu, atau tanah. Umat Israel diperintahkan Tuhan demikian, seperti ayat bacaan kita, sambil berucap kepada imam, Aku memberitahukan hari ini kepada Tuhan bahwa aku telah masuk ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita. Ucapan ini hendak mengingatkan akan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu, orang Israel harus membawa hasil pertama dari tanah yang sudah diolah dan yang terbaik. Dengan kata lain, karena Tuhan sudah menepati janjinya kepada orang Israel dengan mendapatkan negeri yang baik, maka umat harus menepati juga janjinya, yaitu harus membawa hasil pertamanya dan imam harus menerima dan meletakkan di depan mezbah. Hal menerima dan meletakkan di depan mezbah itu adalah tugas dan tanggung jawab imam. Karena imam adalah orang yang dipilih dan diurapi Tuhan untuk bekerja di dalam
kemah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pemahaman tentang membawa hasil pertama di depan mezbah harus disampaikan kembali karena ada orang yang tidak lagi membawa dan menepatinya. Gereja harus mengajarkan berulang tentang membawa hasil pertama sebagai ungkapan syukur karena Tuhan Allah menepati. Gereja harus mengajarkan berulang tentang membawa hasil pertama sebagai ungkapan syukur karena Tuhan Allah menepati janjinya, yaitu anugerah keselamatan yang di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, kita harus tahu dan rela membawa persembahan kepada Tuhan di rumahnya. Setiap anggota keluarga pasti senang membawa sendiri persembahannya, bukan untuk diperhatikan, tapi sebaliknya malu jika orang lain sudah membawa persembahan, sementara yang lain sama sekali tidak. Kita membawa persembahan tentu dengan santun, tertib, penuh hormat, kerendahan hati, dan sukacita untuk memberikannya kepada yang empunya dunia ini dan nafas kehidupan kita yang sedang kita nikmati dan kita alami sukacita itu. Marilah kita melakukan itu dengan sukacita iman, dengan tertib, dengan santun, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat-berkat yang Engkau telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami menikmati, mengalaminya, merasakan dan mengecapi itu. Dan kami ya Tuhan, kiranya dapat merespons itu, membalas segala kebaikan Tuhan dengan menyenangkan hati-Mu, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan, kepada keluarga kami, bahkan kepada sesama kami yang ada di lingkungan kami. Apalagi mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan sukacita hati, dengan kerendahan hati, dengan tulus dan ikhlas. Karena kami menikmati pemberian-Mu, maka itu kami ya Tuhan membalas kasih, anugerah dan keselamatan yang boleh kami nikmati ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau sertai kami di sepanjang hari ini dengan kegiatan yang akan kami lalui. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman, mara bahaya. Dan tolonglah sertai kami yang menunaikan tugas pekerjaan di bidang kami masing-masing. Engkau tuntun kami supaya kami dapat melakukan itu dengan penuh sukacita iman, dan tolong juga kami agar kami senantiasa tahu mengucap syukur dan berterima kasih dengan semua pemberian yang Engkau anugerahkan kepada kami. Diberkatilah kami semua, baik tim multimedia. Engkau sertai dan Engkau pimpin, jaga mereka yang bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk kegiatan menyebarkan firman Tuhan lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, wilayah Temuan 1. Ketua komisinya saudara kami Joy Yohanes dan koordinatornya Penatua Novi Politon. Bersama tim yang ada. Bersama juga para pendeta, Engkau memberkati. Dan jemaat Gemi Maranatha Paslaten dan pelayan khusus badan pekerja, Tuhan jaga dan lindungi
dan biarlah kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan bertanggung jawab dan merespon segala kebaikan Tuhan dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, bahkan yang telah kami sediakan dengan sukacita iman untuk dipersembahkan kepadamu Tuhan dalam kegiatan-kegiatan apapun. Ya Tuhan, Engkau juga sertai dan jaga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat, bahkan pun yang ada di pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Kota Tomohon, bahkan juga di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Lindungilah mereka semua, pemerintah kami, dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, kami mohon padamu, Engkau kiranya menyembuhkan, memulihkan bagi mereka yang dalam pergumulan sakit. Sembuhkan mereka, sertai mereka, jamah mereka. Bebaskan mereka dari sakit penyakit, termasuk di dalamnya ada adik remaja Brivio Timbulen. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam pergumulan sakit. Baik yang sedang dirawat rumah sakit, bahkan di rumah. Baik yang sedang mengikuti kemoterapi dengan tahapan-tahapan yang ia ikuti. Tuhan tolong agar ia kuat, mampu dalam menghadapi semua itu. Karena kami yakin iman seseorang kepada Tuhan dengan tekun, tabah, dan setia, dan selalu berdoa kepadamu tak putus-putus, maka Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doanya dan dipulihkan, disembuhkan. Semuanya kami serahkan kepadamu. Inilah kami Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami taruhkan padamu. Kami yakin Tuhan menolong dan menjaga kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Selalu ikuti channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Like, komen, dan share channel ini agar semakin banyak orang bisa diberkati. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.